Di video kali ini kami akan mengajak Anda menuju ke Kecamatan Blimbing Sari di Banyuwangi untuk mengunjungi sebuah tempat yang sangat spesial yang bernama Panti Asuhan Mutiara Insan. Tempat ini menjadi spesial tidak saja karena dihuni oleh anak-anak yang spesial, melainkan juga dikarenakan oleh ada begitu banyaknya hal-hal yang positif yang terjadi di sana. Hal positif seperti apakah itu? Untuk mengetahuinya, mari kita simak liputannya berikut ini. Mbah-mbahnya nanti Mbah Misbah sama Mbah yang itu ya rumahnya di ujung. Sakit ngopo, Mbak? Pusing. Oh, ya Allah. Pun waras, Mbak. Pun waras.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dan sahabat UP Indonesia, bertempat di Panti Asuhan Mutiara Insan 3 yang berlokasi di Dusun Kerajaan, Desa Sukojati, Kecamatan Blimbing Sari, Banyuwangi. Saat ini kami sudah ditemani oleh Bapak Rafiq Hidayat dan juga Ibu Sutini yang merupakan pengurus dari Panti Asuhan Mutiara Insan. Selamat siang Pak Rafiq, Bu Tini. Selamat siang, Go. Senang sekali akhirnya kita bisa bertemu ya. Dan kami dari UP Indonesia tentunya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah berkenan untuk bisa menerima kami di tempat ini. Sama-sama. Baik. Kita langsung aja mulai bincang-bincangnya ya Pak, Bu. Ya, boleh. Di mana tentunya topik dari pembahasan kita kali ini adalah tentang Panti Asuhan Mutiara Insan. Kalau boleh tahu Pak Rafiq, sejak kapan Panti Mutiara Insan ini didirikan? Dan cerita awal pendiriannya dulu seperti apa Pak Rafiq? Silakan. Baik, Go. Terima kasih sebelumnya. Jadi, Panti Asuhan Mutiara Insan ini, Go, berdiri pada tanggal 4 Januari tahun 2019. Berarti sudah berjalan kurang lebih 6 tahun ya Pak? 6 tahun, ya. Baik. Betul. Adapun pendirinya oleh 4 orang bapak-bapak. Oke. Pertama adalah Bapak Haji Sokidin. Baik. Yang kedua Bapak Nono S. Daryana, kemudian Oke. Pak Darwanto, dan yang keempat saya sendiri. Berarti Pak Rafiq ini termasuk salah satu foundernya ya? Ya, founder dari Yayasan Asa Insan Karomah. Oh, berarti panti ini di bawah naungan Yayasan Asa Insan Karomah. Asa Insan Karomah. Baik. Lalu Pak Rafiq? Yayasan ini yang kemudian menetapkan Baik. kepengurusan daripada Panti Asuhan Mutiara Insan. Oke. Di mana para pengurusnya itu terdiri dari ibu-ibu, Bu. Ibu-ibu? Ya, Bapak-bapaknya kemana? Bapak-bapak yang tadi? Bapak-bapaknya cuma menetapkan saja. Oke. Mendampingi juga. Lalu siapakah Iya. beliau-beliau ini? Beliau ini bertiga, Go, ya. Ibu-ibu. Oke. Yang pertama Ibu Ketua, yaitu Ibu Hajah Reni Suarsi. Kemudian Sekretaris Ibu Tini, istri saya sendiri. Oke. Ya, kemudian yang ketiga Bendahara, Baik. Ibu Martini. Baik. Ya, kebetulan kami berdua di sini ditugaskan untuk menjadi penanggung jawab Oke. dan yang mengasuh anak-anak putri di Panti Mutiara Insan 3. Oke. Lalu Pak Rafiq? Ya, kemudian awal mulanya ya kami itu
melihat memfokuskan mendirikan panti ini memfokuskan kepada anak-anak yatim dan juga duafa. Terutama kami fokus itu kepada pendidikannya anak-anak yatim. Fokus kepada pendidikan anak-anak yatim. Ya, apa yang menjadi alasannya, Pak? Begini kok, karena anak-anak yatim ini bagi kami anak-anak yang spesial. Anak-anak yang spesial Ya, betul kok. Dan kami melihat di lingkungan itu banyak ya anak-anak yatim yang kurang pengawasan. Ya. Sehingga kami merasa terpanggil ya untuk mendirikan panti asuhan Mutiara Insan agar bisa mengawasi, mengayomi 24 jam ya, full time ya. Jadi selalu dalam pengawasan kami. Sehingga pendidikannya juga terselamatkan karena dalam pengayoman kami. Dan anak-anak harapannya anak-anak yatim itu ya walaupun tidak semua ya kan karena keterbatasan tempat bisa masuk ke panti, karena di panti pendidikannya gratis, biaya hidupnya juga kami tanggung. Seperti itu. Itu ya, luar biasa sekali. Kalau memang seperti itu tujuan dari pendirian panti ini ya. Sejak awal seperti itu ya. Luar biasa. Betul, ya. Baik. Lalu Pak Rafiq, mengingat lokasi podcast kita kali ini yang berada di Panti Asuhan Mutiara Insan 3, apakah itu bisa diartikan ada cabang yang lain juga? Ada kok, ya. Yang pertama itu di Jalan Borobudur Gang 3. Panti Asuhan Mutiara Insan 1. Di mana itu, Pak? Di Taman Baru, di sampingnya Pemda. Banyuwangi? Iya, Banyuwangi Kota. Kemudian Panti Asuhan Mutiara Insan 2 itu bertempat di Kecamatan Longsorjo. Ya. Kemudian di sini nih di Desa Sukojati, Kecamatan Blimbing Sari adalah Panti Asuhan Mutiara Insan 3 kok. Yang kebetulan ditujukan bagi anak-anak putri. Anak-anak putri ya. Betul. Lalu kami dengar juga ada cerita yang menarik sekali nih di balik pendirian panti pertama dan kedua ini. Bisa diceritakan mungkin, Pak Rafiq? Baik kok ya. Jadi memang menarik ceritanya. Mulai dari awal mula kita mendirikan panti itu masih ngontrak kok. Tidak seperti sekarang ini ya? Tidak seperti sekarang. Dan itu pun kecil, tipe 36 yang kami kontrak. Nah, mengawalinya ya dari satu balita ya yang kami asuh, kemudian bertambah sampai menjadi sejumlah 10 anak. Di tempat yang kecil itu loh. Tentunya saat itu berserak-serakan ya? Ya, otomatis kami harus menambah ruangan, bersekat-sekat seperti itu. Ya, karena kami adanya yaitu waktu itu. Kemudian pertama kali ngontrak tempatnya ya. Lalu Pak Rafiq. Lalu pada beberapa tahun kemudian ya kami dihubungi oleh orang baik ya yang ingin mewakafkan rumahnya untuk dijadikan panti asuhan. Ya, seperti gayung bersambut. Pas kontraknya itu mau habis, ya, itu kami mendapatkan rumah wakaf itu. Jadi seperti kami ini mendapatkan rezeki yang sangat besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya lalu nggak pikir panjang, anak-anak kami pindahkan ke tempat yang baru. Ya mengingat kontraknya sudah habis. Di tempat yang baru sangat luas tempatnya. 2 lantai dengan 14 kamar. Wah, luar biasa sekali ya. Betul kok. Jadi dan siapakah yang jadi penghuni panti asuhan yang pertama ini, Pak? Dari anak-anak yang awalnya itu yang ada di kita ngontrak itu, ya semuanya pindah ke sana. Masih campur putra dan putrinya. Kemudian dari tempat itu kami berpikir harus dipisah ini, yang putra dan putrinya. Waktu itu ada 2 balita ya, yang putri langsung kami berinisiatif untuk mencari tempat lain yang lokasinya masih hijau, masih sejuk,
Di pelosok desa dapatlah kami di sini di Desa Sukojati. Oke. Ya, kemudian juga untuk mempersiapkan anak-anak putri yang mau tinggal di sini. Oke. Gitu. Jadi setelah itu sampai dengan saat ini ada 8 anak yang Tinggal di sini ya, ya. Panti Mutiara Insan 3 ya. Ya, Ya, betul. betul. Apakah panti ini sudah menjadi milik sendiri atau masih ngontrak? Kalau yang di sini masih ngontrak, Bu. Masih ngontrak ya. Yang di Panti Putri 3 ini masih ngontrak. Nah, kemudian untuk yang Panti 2, Oke. ya, yang di Kecamatan Wongsorjo itu juga kami mengawalinya itu dari kegiatan yang kami adakan, yaitu bimbingan belajar gratis untuk anak-anak yatim dan juga anak-anak lingkungan sekitar. Kami waktu itu numpang tempat di Balai Desa Wongsorjo. Untuk mengadakan bimbel itu? Ya, betul. Oke, lalu? Kemudian beberapa bulan kami bertemu ya dengan orang baik yang ternyata ingin mewakafkan rumahnya. Dapat wakaf lagi? Iya, untuk kegiatan anak-anak yatim. Oke, Iya. oke. Ya, alhamdulillah Panti 2 Wongsorjo itu rumah wakaf juga. Seperti itu. Dan karena itu bangunan sudah tua, kami di Panti 2 ini sebatas kegiatan saja selama 2 kali dalam sepekan. Jadi belum layak untuk ditempati karena masih perlu direnovasi, meskipun tidak total ya, kami 75% lah untuk renovasi tempat tersebut. Oh, Ya, tidak ditinggali maksudnya? ya tidak ditinggali, tapi tetap Ada mendapatkan kegiatan di sana? Ya. Oke, oke, oke. Kegiatannya 2 kali dalam seminggu. Ya, harapannya di sini juga, kami mengharap ada orang baik juga seperti halnya di Panti 1 dan Panti 2 bisa mewakafkan rumahnya. Amin, Panti tentunya seperti itu ya. anak putri yang ada di Desa Sukojati, seperti itu, doa kami. Dapat wakaf, bahkan tempatnya lebih besar lagi dari ini ya. Baik, baik, baik. Menarik sekali kalau memang seperti itu cerita awalnya ya. Ya. Jadi tentunya segala sesuatu yang baik itu tidak ujuk-ujuk ya Pak. Betul, Bu. Diawali dari yang kecil, karena terus konsisten berkegiatan, akhirnya ada saja ya orang-orang baik yang mendukung ya. Ya, betul, Bu. Akhirnya mendapatkan tempat, dapat wakaf dan tempat yang layak seperti Ya, itu ya. betul, Bu. Luar biasa sekali. Baik. Lalu Pak Rafiq, tadi Pak Rafiq sempat menyebutkan dari awal pendirian tempat ini difokuskan kepada para anak yatim dan juga duafa. Bisakah disebutkan Pak, kriteria anak yatim dan duafa seperti apa yang menjadi fokus perhatian dari panti ini? Ya, baik, Bu. Kriterianya untuk anak-anak yatim ya, Bu ya. Oke. Yang pertama itu yang mempunyai masalah ekonomi dalam keluarga. Itu. Oke, tidak mampu ya. Ya, kemudian yang kedua yang mempunyai masalah sosial ya di dalam keluarganya dan juga lingkungannya. Oke. Seperti halnya anak-anak yang korban broken home Oke. dan juga anak-anak yatim yang mempunyai potensi ya untuk terjerumus ke pergaulan bebas. Nah, itu juga kriteria untuk kita selamatkan seperti itu, Bu. Kemudian untuk duafanya, itu kami mereka yang sudah lansia, yang tinggalnya sendiri, yang kondisinya itu memprihatinkan, kok. Oke. Baik Pak Rafiq, berarti untuk para duafanya dikhususkan hanya bagi mereka yang lansia ya? Betul, kok. Ya, dan yang tinggal sendiri. Ya, betul. Ada banyakkah saat ini? Untuk lansia ada 30 lansia. Ada 30 lansia, cukup banyak juga, luar biasa sekali. Lalu Pak Rafiq, layanan seperti apa yang diberikan oleh panti asuhan ini pada mereka, para anak yatim dan juga duafa? Ya. Layanannya kok seperti ini ya. Yang pertama kami memberikan asrama
atau tempat tinggal di panti untuk anak-anak yatim. Oke. Kemudian kami juga memberikan pendidikan yang gratis, artinya menyekolahkan mereka. Oke. Ya. Kami yang membiayai dan juga kami yang menanggung biaya hidupnya. Seperti itu ya. Kemudian uang saku harian kalau sekolah kami berikan uang sakunya. Oke. Kemudian untuk lansia itu kami memberikan paket sembako dan juga makanan siap saji untuk lansia tersebut. Oke. Dan kegiatan itu berapa kali dalam sebulan frekuensinya, Pak? Untuk itu minimal sebulan sekali, Pak. Oke. Ya, tapi biasanya lebih dari itu. Oke. Ya. Situasional ya? Betul, Pak, situasional. Baik, baik. Lalu Pak Rafiq, saat ini ada berapa jumlah anak-anak yang berada di panti? Dan siapa saja mereka ini? Ya. Baik, Ko. Anak-anak yang tinggal di panti sampai dengan saat ini ada 20 anak. Ada 20 anak? Ada 20 Oke. anak. Dan sebagian besar itu anak-anak dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi ya? Ya. Oke. Hanya 2 anak saja yang dari luar Banyuwangi, yaitu dari Lombok dan dari Pamekasan. Wah, jauh juga ya? Jauh. Oke. Kalau terkait usianya mereka ini? Usia mulai dari 14 bulan ya, sampai dengan ada yang sudah kuliah di semester awal, seperti itu. Oh, 14 bulan sudah berada di sini? Ya, betul. Sudah. Betul itu ya? Iya. Pastinya butuh perjuangan tuh untuk merawat mereka ya? Betul ya. Dan yang ditunjuk untuk merawat siapa tuh? Kebetulan yang 14 bulan itu anak putri, jadi ya istri saya yang merawatnya. Karena Bu Tini ini bertanggung jawab di Panti Putri. Wah, luar biasa. Dan tadi disebutkan ada juga yang dewasa ya, yang sudah kuliah ya? Itu alumni ya dari anak-anak non-panti yang sebelumnya memang dia beraktivitas untuk membimbing adik-adik yatim yang ada di desa-desa. Kemudian dia menyampaikan ingin kuliah, tapi terkendala biaya, akhirnya kami tarik ke panti. Karena di panti mereka juga membimbing adik-adiknya dalam setiap kegiatan. Dan kami beri manfaat supaya bisa untuk membayar kuliahnya. Jadi kami sudah melatih mandiri kalau sudah lulus SMA seperti itu. Sebentar Pak Rafiq. Tadi Pak Rafiq menyebutkan anak-anak non-panti. Apa maksudnya itu? Ya, anak-anak non-panti itu ya anak-anak yatim asuhan Panti Asuhan Mutiara Insan yang tidak tinggal di panti. Dan itu jumlahnya lebih banyak kok. Ada lebih banyak? Kalau tadi menyebutkan yang tinggal di panti ada 20, kalau yang di luar panti? Yang di luar panti itu ada 215. Wah, iya. Banyak sekali ternyata ya? Iya, betul. Dan apa yang diberikan kepada anak-anak yang berada di non-panti ini? Iya, seperti hanya tadi layanan kami berikan bimbel gratis ya untuk anak-anak yang non-panti dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian kami juga memberikan uang saku pekanan dan santunan bulanan untuk terutama biaya pendidikannya. Ya. Wah, luar biasa. Ya. Seperti itu ya. Sebanyak 215 anak itu diberi uang saku dan biaya pendidikan. Ya, betul. Luar biasa sekali. Baik. Lalu Pak Rafiq, tadi Pak Rafiq juga sempat menyebutkan ya bahwa yang tinggal di panti itu ternyata tidak hanya anak-anak yang berada di sekitaran Banyuwangi, melainkan ada juga yang berasal dari Lombok dan Madura. Bagaimana itu ceritanya mereka bisa berada di panti ini? Apakah orang tua mereka yang menyerahkan atau dari pihak panti ini yang mencari mereka sampai ke sana, ke Lombok dan Madura itu? Jadi begini kok, anak-anak yang di luar Banyuwangi itu mempunyai keluarga yang tinggalnya di Banyuwangi. Jadi keluarga itulah yang menghubungkan mereka dengan kami pihak panti tersebut. Menyampaikan ke panti kalau mempunyai saudara yang dalam keadaan minim, mempunyai anak dan berharap anak itu bisa diasuh di panti ya. Ya, betul. Oke. Kami pikir sampai mencari ke Lombok sana, enggak ya? Jauh sekali. Oke. Baik. Lalu Pak Rafiq, ini pertanyaan kami selanjutnya begini. Lalu apa yang menjadi persyaratan untuk bisa bergabung di panti ini?
Adakah persyaratan khusus, Pak? Ya, sebenarnya persyaratan itu yang khusus sekali tidak ada. Cuman kami begini, anak-anak yang tinggal di panti itu kami buat kesepakatan dengan keluarganya bahwa tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Iya. Kenapa alasannya, Pak? Karena kami ini bukan penitipan ya. Bukan penitipan anak. Bukan penitipan anak. Jadi kami ini pengasuh anak. Baik, Jadi baik. kami ingin itu karena fokusnya kami kepada pendidikan anak-anak. Jadi ingin anak-anak tersebut sampai tuntas pendidikannya, sampai minimal lulus SMA. Jadi memang ada perjanjian itu sejak awal ya. Betul kok ada. Boleh berada di sini, tapi tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Ya betul kok. Harus menyelesaikan pendidikannya baru boleh kembali ke keluarga. Ya betul kok. Dan itu minimal pendidikan setingkat apa yang diharuskan? Setingkat SLTA kok, sederajat. Oke. Ya. Jadi meskipun dari bayi harus lulus SMA baru bisa kembali ke orang tuanya. Betul ya. Wah, luar biasa sekali ya. Tentunya memang harus seperti itu ya, sahabat Indonesia. Karena apa yang menjadi tujuan panti ini adalah memfokuskan pada pendidikan anak-anak. Tentunya mereka juga punya persyaratan khusus seperti itu. Anak-anak ini harus kelar dulu pendidikannya, baru boleh diambil seperti itu ya. Ya betul. Tapi itu tentunya tidak menutup kemungkinan para orang tua untuk menjenguk anaknya kan Pak. Apakah dalam rangka menjenguk pun harus menunggu sampai lulus dulu Pak Rafiq? Ya enggak kok. Oh enggak ya? Kalau menjenguk Kejam itu sekali kalau sampai seperti itu. boleh sewaktu-waktu. Boleh sewaktu-waktu boleh ya. sewaktu-waktu. Hanya untuk diambil kembali tidak bisa sewaktu-waktu. Ya betul. Dengan alasan yang luar biasa tadi. Ya betul. Keren sekali Pak Rafiq. Itu saja Pak Rafiq? Atau ada juga persyaratan yang lain? Ya kemudian persyaratan administrasinya itu bukan uang kok ya, tapi data administrasi kependudukan seperti kartu keluarga dan Oke. juga akte anaknya, akte kelahiran anak. Harus diserahkan ke panti. Ya, dan juga data pelengkap lainnya seperti KTP yang menyerahkan, kemudian juga surat kematian dari salah satu orang tuanya. Surat kematian Ya, betul. untuk memastikan benar-benar anak yatim ya. Betul kok. Baik yang meninggal itu ayah atau ibunya. Betul. Begitu ya Pak Rafiq? Iya, Bu. Lalu ada apa lagi persyaratannya? Saya rasa itu aja Bu, persyaratannya. Tidak ribet-ribet amat ya. Iya. Cuman itu tadi yang cukup keras tadi ya, tidak boleh diambil sewaktu-waktu, harus Ya. lulus dulu anak-anak ini. Itu Baik, dalam baik. rangka disiplin pendidikan itu Oke, disiplin pendidikan ya, supaya selesai. ya, supaya selesai agar anak-anak ini nantinya bisa berdaya. Dengan berdaya tentunya akan membuat mereka terlepas dari kemiskinan ya. Ya, betul. Luar biasa sekali Pak Rafiq. Lalu sekarang kegiatannya nih sekarang. Ya. Kalau boleh tahu ada kegiatan apa saja sih yang dilakukan di panti ini? Siapa yang mau menjelaskan? Ya. Istri saya yang menjelaskan Oke. untuk kegiatannya kok ya. Oke, silakan Bu Tini. Ada kegiatan apa saja di panti ini, Bu Tini? Terima kasih. Baik, Bu. Untuk kegiatan di Panti Putri ada beberapa kegiatan yang kami lakukan rutin Oke, setiap pekannya. Oke. Ada 4 kegiatan antara lain yang pertama yaitu bimbel gratis Go. bimbel gratis ya, Betul. seperti tadi yang Gratis. disebutkan ya. Iya. Bimbel gratis seperti apa itu Bu Tini? Iya. Bimbel gratis untuk anak-anak panti maupun non panti lingkungan sekitar. Oke, Kemudian di dalamnya situ juga ada pembagian baju layak pakai. Kemudian kami juga membagikan nasi kotak untuk anak-anak dan Oke. juga uang saku untuk mereka. wah, luar biasa sekali ya. Sebentar. Jadi bimbel gratis itu tidak hanya ditujukan bagi anak-anak panti, tapi juga berlaku bagi anak-anak yang berada di sekitar panti. Betul sekali, Bang. Siapakah pesertanya? Biasanya siapa saja pesertanya itu? Pesertanya anak-anak mulai dari TK, SD, SMP, Go. Oke. Mereka semangat sekali untuk belajar di sini mengikuti bimbel di sini. Pembelajaran seperti apa biasanya Bu Tini? Pembelajarannya ya materi di sekolah itu kami ulang kembali beserta kakak-kakak, kemudian membantu menyelesaikan tugas
PR itu Bu. Oke. Seperti itu. Dan siapa gurunya? Gurunya kalau dulu sebelum ada kakak-kakak yang dewasa Oke. yang tinggal di panti itu, kami memang memanggil guru kok. Wah, Memanggil guru untuk ngajari anak-anak seperti itu, dan oke. juga saya terlibat langsung dengan mereka untuk ngajar, Oke. membantu ngajar mereka. Kemudian karena bertambahnya anak panti putri, kami mengajak anak-anak yang dewasa untuk belajar bersama, membimbing adik-adiknya, baik, baik, belajar baik. adik-adiknya bersama-sama seperti itu kok. Wah, luar biasa ya. Apalagi lalu ditambah ada kegiatan tadi, Ya, berbagi baju kepada anak-anak itu. iya betul kok. Berbagi baju seperti apa, Bu Tini? Nah, jadi ada donatur yang memang memberikan baju yang layak pakai untuk kami sampaikan ke anak-anak Oke. yang ikut bimbel. Kami bagikan baju yang cocok sesuai dengan usia mereka kok. Baju layak pakai dari donatur kok. Oke, dan kegiatan ini sendiri seminggu sekali diadakan? Betul kok. Satu minggu Setiap- sekali, setiap hari Jumat Jam? jam 6 sampai dengan jam 8 malam. Oke. Tentunya dengan pemberian baju dan uang saku itu akan menambah semangat dari anak-anak itu ya Bu, untuk Betul mengikuti sekali. ya. Iya betul sekali. Luar biasa, Iya. luar biasa. Lalu, Kemudian kegiatan yang kedua adalah baksos. Baksos. Kami mengadakan baksos. oke, Kami mencari para lansia yang memang benar-benar kondisinya prihatin, Oke. yang hidupnya sendiri loh, Oke. sebatang kara sendiri, yang kondisinya prihatin. Kami sengaja mencari, kami datang, kami berkenalan, terus kami berikan sembako. baik, baik. Kegiatan itu dilakukan Dilakukan berapa kali dalam satu bulan? 2 kali dalam sebulan. Oke. Dan info terkait keberadaan lansia yang tinggal sendiri itu didapatkan dari mana? Kami sengaja mencari. Memang sengaja mencari Iya, kalau ini betul ya. sekali. Kami Oke. sengaja mencari. Dan difokuskan hanya di sekitaran lingkungan panti saja ya. Betul sekali, untuk warga sekitar sini di desa sini. Di mana jumlahnya seperti yang tadi disebutkan ya, sudah ada 30 30 lansia. lansia ya, Iya. yang sekarang disantuni ya. Betul kok. Oke, luar biasa. Lalu Bu Tini, Kemudian, ada apa lagi? ya, kemudian kok selain lansia kami juga ada yatim piatu. Jadi anak-anak yang belum mendapatkan bantuan non panti, kami juga kunjungi, kami tanyakan kabar, kami tanyakan bagaimana pendidikannya di luar, kami berikan bingkisan, kami tetap menjalin silaturahmi dengan mereka supaya tetap terjalin kok. Oke. Jadi anak-anak yang non panti itu memang ada acara khusus ya, pertemuan dengan mereka, Betul. tentunya dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan mereka ya. Iya, betul sekali. Mengingat mereka tidak tinggal di panti, jadi terus di follow up perkembangan mereka, seperti itu ya. Iya, kok. Oke, luar biasa. Lalu Bu. Kemudian kegiatan kami berikutnya adalah olahraga setiap hari Minggu. Olahraga, oke. Iya. Setiap hari Minggu. Olahraga kami lakukan setiap hari Minggu pagi kok. Oke. Bersama anak-anak panti putri. Oke. Nah, terkadang juga anak-anak sekitar ikut Oke. serta Oke. pada hari Minggu pagi itu. Nah, biasanya kita olahraga jalan kaki kok. Jalan kaki yang ya? meriah saja. Oke. Untuk anak. Asal gerak ya. Iya, betul sekali. Dan juga- Dan instrukturnya apakah Ibu Tini sendiri? Betul sekali. Oke. Kadang juga sama Pak Rofi. Oke. Nah, itu untuk menghibur anak-anak juga, Baik. supaya mereka juga belajar dengan alam. Baik. Jadi biasanya kita ke pantai, kadang Oke. juga kita ke perkebunan, sawah-sawah seperti itu, Bu. Oke. Itu saja kegiatannya? Iya, nah kalau pas halaman panti itu sendiri rumputnya pada tinggi ya, Oke. kita alihkan ke bersih-bersih. Kerja bakti. Kerja bakti. Oke, itu termasuk olahraga juga tuh. Iya. Supaya anak-anak juga terbiasa, terdidik, terlatih untuk bersih-bersih. Ya. Untuk Menjaga mempunyai kesadaran akan kebersihan lingkungan. betul sekali kok. Kegiatan yang luar biasa. Oke. Iya. Lalu ada apa lagi, Bu Tini? Itu cukup kegiatan yang dilakukan di panti. Itu ya. Iya, Bu. Itu yang mau saya tambahkan. Boleh, silakan, Pak Rofik.
ada kegiatan lagi untuk anak-anak panti dan anak-anak non panti, yaitu kegiatan pengembangan potensi anak. Baik. Yaitu kami adakan rutin ya, kadang sebulan sekali, Oke. kadang juga 2 bulan sekali. Ya, Oke. situasional juga itu. Oke. Kemudian ada lagi yang belum berjalan ini kok. Oke. Jadi masih cita-cita dan manfaatnya ini sangat besar yang ini. Baik. Jadi kami melihat itu banyak ya lahan produktif tapi masih nganggur, belum ada Oke. yang mengelola. Oke. Nah ini kami kaitkan dengan nanti anak-anak yang sudah lulus ya, bagaimana bisa mandiri ya dengan mengelola lahan tersebut sehingga kita memiliki ketahanan pangan ke depannya. Baik, baik, baik. Yang ditanam itu ya tidak jauh-jauh dari sembako. Oke. Ya, beras atau padi ya, jagung dan cabai misalkan, Oke. dan lain-lainnya. Itu. Jadi dengan harapannya ini kedepannya anak-anak pendidikannya sudah bagus, kemudian penghidupannya juga bagus seperti itu. Oke, mempunyai skill untuk bisa survive Ya. dalam kehidupan ya, tidak hanya teori ya. Iya, betul. Lalu kalau Pak Rafiq tadi menyebutkan cita-cita, berarti hal itu belum dilakukan ya Pak? Ya, jadi kami terus mencari. Oke. Jadi cita-cita itu harus wujud seperti itu. Keinginan kuat kami bagaimana dalam waktu dekat ini cita-cita tersebut wujud adanya. Oke, tentunya Kami itu- berharap ya ada ketemulah kami dipertemukan dengan orang-orang yang mempunyai lahan Amin. yang produktif tapi tidak ada yang mengelola seperti itu. Kami siap untuk mengelola itu bersama dengan anak-anak kami, dan kami tentunya menghadirkan ya orang-orang yang sudah ahli di bidangnya untuk mendidiknya seperti itu. Semoga keinginan yang baik itu bisa segera terwujud ya Pak. Ya, amin, amin. Oke. Hal yang luar biasa. Oke. Lalu Pak Rafiq, wah ternyata banyak sekali ya kegiatan yang dilakukan oleh Panti Asuhan Mutiara Insan ini. Dengan melihat banyaknya kegiatan tadi Pak Rafiq, dan juga bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh panti ini, dengan menyantuni 215 anak non-panti, 30 lansia, belum lagi yang tinggal di sini. Kami ini membayangkan tentunya itu akan sangat membutuhkan dana yang sangat besar untuk bisa menutupi biaya operasional tersebut. Benar kan? Ya, betul. Kalau boleh tahu, dari mana dana itu didapat Pak Rafiq? Kami membayangkan pastinya besar sekali tuh dengan Begitu, kegiatan-kegiatan yang sebanyak Iya. itu ya kan? Iya. Jadi dana terbesar itu memang dari masyarakat, Donatur. donatur ya. Memang meskipun awalnya ya itu kami sebagai pendiri ikut mendanai, tetapi ya seiring berjalannya waktu tidak seberapa ternyata, dan nggak nututi kalau dari tenaga yang ada ini. Jadi kami mengajak serta masyarakat untuk bisa mensupport ya kegiatan adik-adik baik secara materi maupun non materi seperti itu, agar apa yang kami programkan bisa berjalan dengan lancar. Ya. Jadi kami ya dalam kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang sudah mensupport ya, adik-adik yang ada di panti, dan selalu kami mendoakan ya setiap kegiatan seperti itu. Berarti memang sebagian besar dana itu didapatkan dari donatur ya, baik yang tetap maupun yang tidak tetap ya Pak. Ya, betul. Luar biasa sekali donatur dari panti ini ya. Ya, ada lagi kok, Oke. tapi yang nggak besar kok. Oke. Kami punya usaha ya, Ya. itu fried chicken, namanya Rihana Fried Chicken. Rehana Fried Chicken. Iya. Dari mana itu? Ada di Jalan Es Parman di Indomaret Pakis di sampingnya. Oke. Iya. Di Banyuwangi sini. Di Banyuwangi. Ya. Oke, tuh sahabat Indonesia, bagi Anda yang
kebetulan berdomisili di Banyuwangi. Yuk kita ramaikan fried chicken, Rehana fried chicken ya. Rihana, ya. Rehana fried chicken milik Panti Asuhan Betul. Mutiara Insan ini, karena dengan meramaikannya tentu itu akan sangat membantu berjalannya operasional dari tempat ini, sahabat Indonesia. Ya. Kita ramaikan ya. Dan kami juga ingin menyampaikan kepada Anda, sahabat UB Indonesia, siapa tahu ada di antara Anda yang ingin mengetahui lebih banyak tentang bagaimana Panti Asuhan Mutiara Insan ini. Tentunya nanti bisa menghubungi Pak Rafiq ya. Ya, betul. Anda bisa bertanya di sana tentang apapun dari Panti Asuhan ini. Syukur-syukur kalau nantinya Anda bisa mensupport juga kegiatan mereka ya Pak Rafiq ya. Ya, betul. Tentunya itu akan sangat membantu ya. Ya. Dan nomor dari Pak Rafiq tertera pada layar. Oke? Baik. Baik Pak Rafiq. Lalu pertanyaan kami selanjutnya begini. Apa yang menjadi pengharapan dari Panti Asuhan Mutiara Insan ini untuk kedepannya? Dengan melakukan itu semua Pak Rafiq. Ya. Kalau boleh tahu, apa Pak Rafiq? Ya, baik kok. Harapan kami ya, lembaga ini bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada anak-anak dan juga kepada lansia duafa, dan lebih banyak lagi yang menerima manfaat ya, sampai ke pelosok-pelosok desa Banyuwangi. Seperti itu. Dan harapan ya. kami juga agar kayak kami berdoa supaya Panti Mutiara Insan ini di tiap-tiap kecamatan di Banyuwangi itu ada. Ya. Kemudian harapan pribadi saya, bagaimana anak-anak ini bisa meraih kesuksesan, Amin. bisa merasakan kebahagiaan yang hakiki, Amin. dan kedepannya menjadi pribadi yang bermartabat ya, dan dapat memberikan manfaat ya kepada banyak masyarakat, terutama di Banyuwangi. Seperti itu ya. Seperti itu. Harapan-harapan yang luar biasa Pak Rafiq, yang tentunya itu juga pastinya menjadi harapan dari kita semua ya sahabat Indonesia. Semoga harapan-harapan tersebut Pak Rafiq bisa segera tercapai ya Pak. Ya, amin amin. Ya Rabb. Oke. Baik. Lalu yang terakhir nih, pertanyaan dari kami sebelum kita akhiri ya Siap. bincang-bincang kita kali ini. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan baik oleh Pak Rafiq maupun Bu Tini kepada pemirsa UB Indonesia yang melihat video kita ini. Adakah? Ada kok. Oke, silakan Pak Rafiq. Ya, saya hanya ingin mengajak kok Baik. kepada sahabat OB Indonesia, saya mengajak agar teruslah berbuat kebaikan sekecil apapun dan sesering mungkin, karena menurut saya kesuksesan sebenarnya itu bukan terletak pada banyaknya harta kita, tetapi seberapa besar manfaat yang kita berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Ya, itu saja, Bu. Pesan Terima yang kasih, luar Bu. biasa. Ya. Pesan yang luar biasa Pak Rafiq. Lalu dari Bu Tini mungkin ada? Silakan Bu Tini. Terima kasih Bu. Sahabat UB Indonesia, saya hanya ingin mengajak pada seluruh sahabat UB Indonesia, mari kita berbuat baik, karena kita tidak akan pernah tahu kebaikan kita yang mana yang nantinya akan menghantarkan kita menuju surga. Itu kok Luar biasa. saya. Pesan-pesan yang luar biasa. Baik, Pak Rafiq, Bu Tini, terima kasih ya karena sudah meluangkan waktu untuk berbagi kisah dengan kami semua. Pastinya kami dari OB Indonesia akan selalu mendoakan yang terbaik Pak Rafiq bagi keberlangsungan dan masa depan dari Panti Asuhan Mutiara Insan ini. Sehat dan sukses selalu bagi Anda berdua. Oke? Baik. Terima kasih Bu. Dan sahabat UB Indonesia,
Tentunya kami harap Anda untuk tidak beranjak kemana-mana terlebih dahulu, karena di akhir video nanti akan ada sebuah pesan yang sangat berharga buat kita semua. Bagaimanapun keadaan kita, pilihan selalu ada di tangan kita. Apakah kita hanya akan mengeluh dan menyesali keberadaan kita, atau kita memilih untuk bangkit dan menjadikan hidup kita menjadi berdampak bagi orang lain? Sangat jelas sekali bahwa hidup yang berdampak itulah yang menjadi pilihan dari teman-teman kita yang berada di Panti Asuhan Mutiara Insan ini, di mana itu semua bisa terlihat dari bagaimana cara mereka berkegiatan, dari mulai mengadakan baksos, bimbel gratis, dan juga yang lainnya, yang kesemuanya ditujukan bagi kebaikan masyarakat yang ada di sekitar mereka. Nah, sahabat OB Indonesia, lalu bagaimanakah dengan kita? Apakah hidup kita sudah membawa dampak yang positif bagi orang-orang di sekitar kita? Jika belum, semoga kisah mereka ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Sekian jumpa kita kali ini. Salam OB Indonesia.